warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Nadifa, mahasiswi IAIN Langsa Prodi PGMI semester 6 Unit 1. Saya akan mempresentasikan makalah saya di mata kuliah pembelajaran SKIMI atau SD yang dibimbing oleh Pak Yustizar MPDI. Judul makalah saya yaitu Memahami Perkembangan Kebudayaan atau Peradaban Islam pada masa Dinasti Mughal di India. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas tentang munculnya kerajaan Mughal. Peletak dasar dinasti Islam di India adalah Kutubuddin Aibak yang berhasil mendirikan kerajaan Islam di India yang merdeka. Merasa cukup kuat untuk mendirikan kekuasaan di India, pada tahun 1206 ia mendirikan Kesultanan Delhi di India yang berhasil dipertahankan hingga 1290. Dinasti keturunan Aibak sering disebut dinasti keturunan hamba-hamba raja karena Aibak sendiri bukanlah keturunan raja. Sultan Balban adalah raja terakhir dinasti keturunan hamba-hamba raja. Dia tidak meninggalkan keturunan dan pemerintahan Kesultanan Delhi selanjutnya diambil alih oleh dinasti raja-raja keturunan Khilji tahun 1290 sampai 1321. Kemudian dilanjutkan raja-raja keturunan Tughlaq dari 1321 sampai 1399, dinasti para Syahid dari 1414 sampai 1451, dan dinasti raja-raja keturunan Lodi dari 1451 sampai 1526. Kemudian yang terakhir adalah dinasti Moghul. Baiklah, selanjutnya B. Perkembangan politik kerajaan Mughal. Yang satu, pemerintahan Babur. Kesultanan Mughul adalah dinasti Islam yang terbesar dan terakhir di India. Setelah mengalahkan Ibrahim Lodi, Babur membangun stabilitas politik dan memperkuat angkatan perang, serta melakukan penetrasi. Sampai tahun 1529, wilayah kekuasaan Mughul sangat luas mulai dari Turkestan sampai Teluk Bengala. Yang kedua ada pemerintahan Humayun. Pada tahun 1530, Babur meninggalkan dua putri, yakni Humayun dan Kamran. Humayun naik tahta menggantikan ayahnya dengan menghadapi berbagai persoalan, gerakan desintegrasi, dan ancaman usaha menjatuhkan kekuasaannya, termasuk dari saudaranya sendiri. Waktunya lebih banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ancaman paling berat adalah dari Afghanistan. Kekuasaan besar disiapkan oleh menghadapi Sher Khan dari Afghanistan yang berusaha merebut Agra. Humayun sempat menyingkir dari Agra dan dengan bantuan Shah Thomas dari Persia, Humayun berhasil menguasai Kabul kembali. Yang ketiga ada pemantapan politik Sultan Akbar. Prestasi politik gemilang Sultan Akbar adalah keberhasilannya mempersatukan berbagai daerah di India dalam Kesultanan Mughal. Usaha ini bukan hal yang mudah mengingat pada masa tersebut masih berkembang beberapa kerajaan Hindu dan Islam yang merdeka. Kegigihan dan kegagalan pasukan perang Akbar akhirnya berhasil melakukan satu demi satu berbagai kerajaan di India. Yang keempat, Sultan Jahangir. Salim putra Akbar dinobatkan sebagai Raja Mughal dengan gelar Sultan Nuruddin Muhammad Jahangir Pasha Ghazi. Jahangir kontras dengan bapaknya dan dalam menegakkan pemerintahan Mughal, terutama dalam menghadapi kelompok Hindu. Dia menghadapi konflik luar biasa dengan anaknya sendiri sampai kemudian meninggal tahun 1627 menyisakan konflik kerajaan. Kedua putranya bernama Shah Jahan dan Azaf Khan sama-sama bersyarat menggantikan ayahnya. Yang kelima, masa pemerintahan Sultan Shah Jahan. Sultan Shah Jahan akhirnya memenangkan persaingan untuk menggantikan Jahangir sebagai Sultan Mughal. Pemerintahan masa Shah Jahan masih menghadapi berbagai gejolak dalam negeri dan ancaman perebutan kekuasaan dari negara-negara lain. Shah Jahan melanjutkan politik Sultan Akbar dengan melakukan penaklukan berbagai daerah untuk meredam pemberontakan dan memperluas kerajaan. 6. Pemerintahan Aurangzeb Al-Mahir dan upaya mengembalikan kebijakan jizyah. Kekuasaan Aurangzeb merupakan anti klimaks pemerintahan Mughal di India. Masa sesudahnya kekuasaan Mughal terus mengalami kemunduran.
Konflik saudara dari anak-anak Aurangzeb menyebabkan kekuatan negara kian keropos. Apalagi pada masa pemerintahan Aurangzeb, bangsa-bangsa barat sudah giat melakukan perjalanan ke timur. Inggris adalah salah satu bangsa barat yang berhasil menduduki surat pelabuhan di Gujarat pada masa pemerintahan Aurangzeb. Inilah cikal bakal kolonialisme dan imperialisme barat di India yang akan mempengaruhi babak baru perjalanan sejarah bangsa India. 7. Dinasti Mughal pasca pemerintahan Aurangzeb. Dalam keadaan yang semakin kacau, para raja Islam mulai sadar untuk melakukan persatuan melawan Maratha. Para raja Islam bersekutu dan meminta bantuan Sultan Ahmad Shah Durrani dari Afghanistan. Pada tahun 1760, Maratha telah menyerang Delhi dan terus bergerak ke utara. Pada tahun 1761 pecah pertempuran di dekat kota Panipat antara pasukan Maratha dengan pasukan gabungan Kerajaan Islam India dan tentara Sultan Ahmad Shah Durrani. Kesimpulan, peletak dasar dinasti Islam di India adalah Qutbuddin Aibak yang berhasil mendirikan kerajaan Islam di India yang merdeka. Raja-raja terbesar dari dinasti Mughal adalah Sultan Akbar, Sultan Shah Jahan, dan Sultan Aurangzeb. Sultan Akbar terkenal sebagai raja yang berusaha melakukan akomodasi politik dan kultur atas kekuasaan Islam dan masyarakat Hindu di India. Di bawah kepemimpinannya, Mughal berhasil berkembang menjadi dinasti yang besar. Sultan Shah Jahan terkenal dengan peninggalannya dalam seni dan bangunan. Makam Taj Mahal sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia saat ini merupakan salah satu bangunan peninggalan masa pemerintahannya. Sementara Sultan Aurangzeb sebagai pemimpin yang berhasil mengembangkan kekuasaan dinasti Mughal sehingga memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Generasi sesudah Aurangzeb gagal membangun kesultanan kerajaan hingga akhirnya Mughal terpecah menjadi beberapa kerajaan yang berdiri sendiri. Bersamaan melemahnya Mughal, bangsa-bangsa barat terus melakukan penetrasi di India. Akhirnya Inggris berhasil menjadi negara yang paling berkuasa di India hingga tahun 1947. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.